kepada kita semua. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nebata menjadi God. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Horsman Tua Purba. Ya, Dr. Horsman Tua Purba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Horsman Tua Purba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya dan lindungan-Nya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari waktu, dari awal dan sampai kesudahannya. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikutnya. Medan itu bagi saya itu adalah rumah ya. Rumah bukan hanya house tapi a home gitu loh. Dalam artian saya memang lahir di sini, saya besar di sini. Udah merantau pun saya sepertinya dipanggil untuk pulang ke Medan karena itu hubungannya mungkin yang nggak bisa terlepas ya. Gitu, karena anak Medan. Jadi bagi saya kota Medan ini adalah tempat saya bertumbuh, tempat saya hidup, kota yang saya cintai, yang karenanya saya pulang lagi ke sini untuk bisa berkontribusi, untuk bisa mendedikasikan diri saya untuk kemajuan kota Medan. Oke, jadi pertanyaannya itu menurut saya personal ya. Jadi kembali lagi ke pribadi atau individu masing-masing. Tapi kalau misalnya saya pribadi, saya lahir besar di sini, terus saya ambil S1 di Jakarta, S2 juga di Jakarta. Nah, saya puji Tuhannya punya pengalaman menurut saya ya. Saya mengalami saya bekerja di sana, saya bergaul di sana, pernah hidup di Jakarta 10 tahun, di mana saya merasa saya banyak sekali belajar ya dari pekerjaan saya, dari hubungan yang saya bangun dengan teman-teman, pergaulan saya di sana, dari pengalaman bekerja gitu, dan melihat dunia dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah pernah saya jalani. Dan itu saya melihat bahwa karena kesempatan itu saya melihat bukan hanya di Jakarta, bahkan saya udah pernah juga ke kota-kota besar lainnya di Indonesia, utamanya di Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Saya melihat potensi itu bukan hanya di Jawa aja ya, potensi itu bukan hanya di Jakarta aja, Indonesia itu bukan hanya Jawa aja, tapi dari Sabang sampai Merauke. Berarti sebenarnya potensi itu besar di mana-mana gitu loh. Potensi untuk digali, potensi untuk dikembangkan kembali. Nah, tahun 2017 ketika saya pulang, saya melihat sebenarnya Medan ini punya potensi yang sangat besar. Banyak hal lagi yang bisa kita gali dan kita kembangkan di Medan. Cuman mungkin kurang orang aja yang percaya bahwa mereka bisa melakukannya di Medan. Saya pribadi dulu nggak pernah kepikiran sih akan kembali lagi ke Medan. Saya pernah sih dulu kepikiran kayaknya merantau dulu nih, ngambil ilmu sebanyak-banyaknya, serap ilmu sebanyak-banyaknya, terus pulang ke Medan untuk mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari. Nah, tapi itu baru benar-benar terrealisasikan tahun 2017 akhir. Saya merasa terpanggil, saya benar-benar punya panggilan bahwa saya ngerasa kayaknya saya udah lumayan lah ya, cukup dengan pengalaman saya, dengan pengetahuan saya, wawasan saya yang saya dapat dari pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya. Dan saya ingin pulang untuk
kembali membangun rumah saya, karena saya rindu juga nih rumah saya, kota Medan ini juga menjadi kota metropolitan yang berkembang, yang punya generasi-generasi maksimal yang bisa membanggakan kota Medan, membangun kota Medan gitu. Jadi saya rasa kalau saat ini disinilah tempat saya akan bertumbuh, disinilah tempat saya akan membangun, dan belum tahu sampai kapan, tapi untuk saat ini saya belum mau beranjak karena pekerjaan saya di sini baru akan dimulai. Sampai sekarang sih sebenarnya saya juga kesulitan dalam artian harus memilih antara satu dengan yang lain kegiatan, karena memang pasti undangan apalagi mulai sekarang itu udah makin banyak, jadwal udah makin padat. Tapi saat ini yang bisa saya katakan buat teman-teman yang mungkin pengen melakukan banyak hal tapi kurang cukup waktu, itu sebenarnya adalah manajemen waktu dan skala prioritas gitu. Jadi kita tentukan prioritas kita, dari situ kita bisa tahu kemana kita pergi atau enggak gitu. Nah, karena sekarang misalnya posisi saya nanti saya akan dilantik sebagai anggota dewan, sebagai perwakilan rakyat, berarti skala prioritas saya pasti bergeser gitu, karena sebelumnya saya punya foundation, saya juga punya perusahaan, saya punya yang lain-lain. Jadi otomatis skala prioritas saya misalnya kayak pertama sekarang yang pasti keluarga, yang kedua ini berarti bukan perusahaan saya lagi, tapi posisi saya sebagai wakil rakyat yang harus punya waktu lebih banyak lagi untuk konstituen yang telah mempercayakan mandat mereka kepada saya. Terus yang ketiga mulailah itu mungkin kerjaan, persahabatan, pergaulan dan lain sebagainya. Jadi di sini pun kita harus lihat kepentingannya, apakah urgent, bisa diganti atau enggak, apakah harus saat itu dilakukan atau masih bisa didelegasikan atau masih bisa diwakilkan. Jadi biasanya saya punya PA ya, personal assistant juga, yang udah ngerti lah gitu, udah ngerti kayak apanya saya, flow-nya saya, prioritas saya. Jadi yang sampai ke saya itu biasanya yang pertama yang urgent-urgent dulu, jadi nggak usah sampai sebanyak itu, baru nanti kita bisa tinggal pilih kemana kita harus pergi gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya itu selalu memulai sesuatu itu dengan yang pasti dengan keyakinan. Kita berdoa dulu, terus kita yakinin dulu apa yang mau kita kerjakan ini memang betul-betul hal yang ingin kita lakukan, sesuai dengan passion kita, bisa jadi dampak buat orang. So intinya you do it out of love. Jadi kalau memang kamu memulai sesuatu itu, pastikan dengan diri kamu sendiri bahwa yang pertama, kamu memang passionate untuk ngerjain itu, kamu emang suka, dan kamu ngerasa bahwa apa yang kamu kerjakan itu bisa berdampak buat orang. Terus yang kedua itu kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang percaya dengan visi misi kamu, yang percaya dan bisa membantu kamu untuk apa yang kamu lakukan. Karena dua hal ini sangat penting gitu, karena kalau enggak akan sulit untuk kamu bisa berada dalam beberapa komunitas atau memimpin beberapa komunitas. Kemudian karena kamu melakukannya out of love, karena kamu melakukannya dengan passion, itu kamu nggak akan ngerasa seperti beban. Jadi kamu ngerasa apa yang kamu lakukan itu tuh karena kamu punya hati di situ. Kalau kamu melakukan sesuatu itu dengan hati, dengan benar-benar punya hati yang kamu curahkan ya, energi pikiran kamu ke situ, saya rasa itu akan lebih gampang daripada kamu melakukannya itu karena terbeban. Apalagi sekarang banyak sekali social pressure ya, yang ada hanya untuk nge-boost your ego, atau misalnya tanda kutip untuk pencitraan, atau untuk sesuatu yang hanya untuk menaikkan ego kamu sendiri gitu loh. Jadi yang pertama itu yang bisa saya bagi. Jadi pastikan yang kamu lakukan itu bukan hanya tentang kamu, tapi tentang apa yang lebih besar dari diri kamu sendiri, and do it out of love. Ini sih yang sebenarnya saya pengen setiap dari anak-anak muda, utamanya generasi ya saya atau yang di bawah saya lebih lagi, untuk tahu gitu. Yang pertama, identify yourself. Jadi each of us gitu ya, setiap dari kita itu born as creators ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu, tempat ini namanya Medan Creator Space karena tempat para kreator itu di sini. Karena saya percaya Rehan, teman-teman di sini semua punya setidaknya satu skill atau satu kemampuan untuk menciptakan sesuatu, ya kan? We are creators gitu. Nah, jadi kamu harus tanya diri kamu sendiri, tujuan kamu diciptakan hidup di dunia ini tuh untuk jadi apa? What's your purpose gitu?
Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk tahu ya kita tanya pencipta kita, ya. Saya orang yang percaya sama Tuhan. Pertama kita berdoa gitu, tanya sama Tuhan, Tuhan itu mau ciptain kita di dunia ini tuh mau jadi apa? Kayak tadi saya tanya saya Rehan kan, katanya dia lagi mau ambil HI ya, mau jadi diplomat di ini. Biasanya nanti kamu akan tahu tuh apakah memang ini fit your purpose atau enggak. Dari mana? Dari misalnya kamu suka nggak sih ketemu orang. Sebenarnya benih itu ada dalam diri kamu. Makanya nanti aku sering juga bikin namanya kelas Ikigai Creator. Itu kelas untuk bisa tahu nih potensi diri kamu apa, kamu mau ngapain. Karena itu penting sekali. Nah sekarang ini, apalagi dengan adanya sosial media, dengan social pressure, orang itu suka melabel kamu, atau bahkan kadang ya, keluarga atau our parents bilang, kamu tuh harus jadi ini, kamu tuh harus seperti ini. Padahal mungkin blueprint kamu, nature-nya kamu itu nggak diciptakan untuk hal itu gitu. Jadi makanya menurut saya yang paling penting untuk kamu bisa menjadi generasi yang maksimal adalah kamu harus mengenal diri kamu sendiri, kamu harus mengenal potensi diri kamu. Dan kalau katanya Steve Jobs dalam salah satu commencement speech, dia bilang bahwa you have to connect the dots gitu. Jadi kayak kalau misalnya kayak kakak ya, ini pribadi ya, oke, kenapa sih Mel jadi misalnya kayak anggota dewan? Apakah dari kecil udah kepikiran jadi anggota dewan? Enggak sama sekali. Justru yang saya kerjakan itu, kalau kamu tahu pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya itu banyak yang berbeda, nggak linear gitu loh. Sarjana hukum, master hukum, saya udah berpraktik di pengadilan juga, saya udah punya license. Tapi pekerjaan pertama saya justru waktu saya sambil kuliah, saya kerja, saya jadi wedding singer. Dari wedding singer, saya pernah kerja jadi pengacara, pernah jadi manajer kampanye salah satu kandidat presiden, saya pernah kerja di NGO, ada 2 NGO, terus sekarang saya jadi kandidat politisi gitu. Kalau misalnya kita lihat dengan apa yang social pressure sekarang, mungkin orang dulu nggak ngerti kerjaan saya sih ngapain sih, kayak mungkin orang ngertinya ya udah lu pengacara aja, misalnya kerja di bank atau di mana. Nah, cuman saya nggak pernah melihat patokannya itu harus jadi, menurut saya profesi itu hanya sebagai alat aja untuk kita mengembangkan diri kita. Jadi kayak kalau sekarang saya connect the dots ya, misalnya dulu, saya dulu sempat kerja jadi wedding singer atau jadi penyanyi itu supaya saya jadi tahu banyak lagu, saya leluasa kalau nyanyi di depan banyak orang, sehingga ini bisa dipakai waktu saya ke acara-acara yang ada di konstituen saya selama kampanye. Karena kan banyak hiburan, nyanyi sana sini, jadi fleksibel gitu. Kenapa ya saya jadi pengacara? Selama saya kampanye tuh banyak sebenarnya praktek-praktek yang kadang-kadang mungkin melanggar hukum atau yang nggak baik, sehingga saya bisa tahu nih hal yang saya lakukan atau enggak, boleh nggak ngelakuin atau nggak boleh. Dan saya bisa membantu konstituen saya yang punya masalah hukum selama masa kampanye saya. Mungkin saya kemarin kenapa ya saya sempat kerja di NGO di bidang Foreign Policy and International Relations. Jadinya saya pede kalau ngomong, apalagi misalnya bahasa Inggris atau ketemu orang. Nah, jadi hal-hal ini yang jangan pernah kita anggap remeh, terlihat sepele atau kecil, tapi justru hal ini yang akan mempersiapkan kamu untuk kamu menjadi diri kamu saat ini itu seperti apa gitu. Jadi kalau menurut saya sih yang pertama kali memang kamu harus tahu tentang diri kamu sendiri, potensi kamu apa. Yang kedua, setelah kamu tahu, kelilingi diri kamu ini dengan orang-orang yang bisa kamu ajak sharing. Kamu cari mentor, kamu cari teman-teman yang sama kayak kamu pengen maju. Tapi juga jangan lupa kamu cari orang yang di bawah kamu, dalam artian yang kamu bisa mentoring juga gitu loh. Jadi ada orang-orang seperti ini. Kemudian yang ketiga, kamu carilah komunitas juga, kamu cari resources yang bisa menambah skill kamu. Karena kan sekarang era artificial intelligence gitu ya, era globalisasi, percepatan semuanya kayaknya sekarang cepat banget gitu loh. Jadi kamu tuh jangan kehilangan resources gitu. Sekarang kan banyak ya kayak di YouTube, di mana-mana, ada Instagram juga ada sekarang. Perlengkapi diri kamu dengan kemampuan yang mungkin nggak bisa digantikan dengan mesin ya. Misalnya negosiasi, adaptive relationship misalnya, kemudian juga skill-skill lain yang tidak bisa digantikan dengan mesin atau artificial intelligence itu. Jadi you have to be well-rounded ya kalau menurut saya. Jadi generasi kita ini nggak bisa cuman bisanya ini, nggak bisa ini, tapi kamu harus well-rounded, harus generasi yang mengikut dari kamu dengan hal-hal yang bisa menjawab tantangan zaman, terutama di abad 21 ini. Kita sebentar lagi akan menghadapi bonus demografi.
di mana jumlah penduduk yang produktif itu akan lebih besar jumlahnya daripada yang tidak produktif. Dalam pemilu 2019 kemarin juga jumlah pemilih anak muda itu jumlahnya lebih besar daripada yang bukan anak muda ya. Pesan saya kepada kita semua, terutamanya generasi Indonesia gitu, jadilah generasi yang membawa perubahan dan pembaharuan untuk Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi, untuk kota kamu, kalau saya untuk kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Sebarkanlah konten-konten positif, semangat-semangat yang positif, dan jangan selalu bertanya kepada negara apa yang bisa negara berikan kepada kita, tapi apa sih yang bisa kita kontribusikan untuk lingkungan kita, untuk sekitar kita, yang bisa membawa dampak yang lebih baik lagi untuk lingkungan sekitar kita terutama. Kemudian kerjakanlah passion kamu, apa yang kamu ingin kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga kamu bisa menjadi generasi yang maksimal, yang bisa menjadi dampak untuk sekeliling kamu. Dan tetap jaga persatuan dan kesatuan di Indonesia, dan jangan pernah mau dipecah belah dengan apapun itu, karena kita adalah Indonesia yang solid. Medan bersinar, bersih dari narkoba. Yang saya harapkan kolaborasi dari rekan-rekan juang, dari teman-teman juga di Karang Taruna. Saya berterima kasih dan saya mau menyemangati Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu adalah harapan bagi masyarakat yang sekitar. Hari ini tidak ada satupun kecamatan yang tidak memiliki persoalan dengan penyalahgunaan narkoba ini, dan penanganan ini menjadi PR buat kita bersama supaya generasi-generasi muda nantinya bisa lebih produktif dan bisa bermanfaat gitu ya di masyarakat. Kelurahan Sepakatan, Kecamatan Medan Selayang, prestasi. Yes. Narkoba. No.
masyarakat tadi ini tidak mampu gitu untuk membayar BPJS alias enggak. Jadi itu nanti solusinya adalah minta keringanan seberapa mampunya. fungsi dan kewenangan lembaga legislatif itu ada 3, Bu. Yang pertama, kita melakukan fungsi pengawasan. Karena saya di sini tingkat 1 atau level provinsi, saya berfungsi mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara terhadap 33 kabupaten kota yang ada di seluruh Sumatera Utara. Yang kedua, fungsi kita adalah fungsi penganggaran. Jadi dari budgeting tersebut, kita bisa tahu Bapak Ibu, plotting anggaran, misalnya untuk pendidikan, untuk kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kita membuat legislasi atau perda, peraturan daerah.
facility in Medan. Aku juga baru tahu. Jadi di sini it's a Makers Lab. Jadi waktu itu dia men-challenge teman-teman di Makers Lab ini di SL2 untuk bikin ATM Brush. Nah, ATM Brush ini fungsinya apa sebenarnya? Jadi kalau kita lihat itu ini bisa mempermudah kerja pemerintah. Contohnya misalnya ketika pembagian bantuan sosial pada masyarakat yang membutuhkan, misalnya let's say beras gitu. Nah, dengan adanya sistem yang di-mix antara artificial intelligence dengan Internet of Things, kita bisa buat mendaftarkan masyarakat yang memerlukan bantuan sosial tersebut, let's say dapat beras, ke dalam satu sistem yang diintegrasikan dengan IKTP, sehingga ketika mereka mau ambil beras, mereka tinggal tap di KTP mereka dapat berasnya, dan ketika kalau misalnya mereka udah pernah ambil, mereka nggak bisa terima lagi, atau kalau yang tidak layak dapat bantuan, mereka nggak bisa ambil karena udah ada sistem yang berlaku di sini. Jadi kita contoh misalnya ini adalah masyarakat yang membutuhkan beras, tinggal IKTP-nya ditap. Ini yang mudah mengambil. Silakan ambil. Jadi ini berasnya. Contohnya nih, kalau misalnya KTP-nya udah pernah ambil, tapi dia mau ambil lagi nih hari ini. Coba, Mas, coba. Silakan datang besok lagi. Jadi tidak akan ada beras yang keluar karena karena dia udah pernah ambil. Jadi inilah pentingnya sistem yang dibangun, yaitu ada Internet of Things, Artificial Intelligence yang dilakukan oleh teman-teman di Medan Makers Lab SL2. So, thank you buat Medan Makers Lab, ini sangat inovatif sekali dan saya percaya teman-teman juga di Kota Medan bisa mungkin main-main ke sini, ngobrol ke sini, belajar bersama untuk menciptakan inovasi-inovasi berikutnya yang berdampak sosial. Thank you. Dia bidangnya itu lebih ke foreign policy sama international relations, jadi lebih ke kebijakan luar negeri, hubungan internasional kayak gitu. Tapi dari sini justru saya banyak dapat kesempatan untuk kerja ataupun bekerja sama dengan kedutaan-kedutaan. Misalnya kayak kalau kedutaan besar tuh pernah Amerika, Cina, European Union, terus pernah juga dapat kerja sama-sama dari World Bank, UNHCR, gitu-gitulah, kayak SDG Goals yang gitu. Jadi kita banyak memang dapat kayak CSR perusahaan atau bantuan-bantuan dari pemerintah itu yang kita kelola untuk, kalau saya waktu itu fokusnya lebih ke anak muda, empowerment sama education. Jadi alat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, di mana melalui lembaga legislatif ini kita bisa menjadi penyambung lidah rakyat, menyerap aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja pemerintah. Apakah kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah ini menunjukkan keberpihakan total kepada rakyat atau enggak, gitu kan. Jadi untuk jadi anggota dewan ini kan kita bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Mungkin kalau saya sendiri dari apa yang saya punya, tenaga, energi, pikiran, uang terbatas, dengan paling cuma bisa bantu berapa orang. Tapi kalau misalnya dari lembaga mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan pemerintah, mengajukan anggaran, ya kan, itu kan persetujuan antara pemerintah dalam hal ini gubernur dan DPRD, terus mengajukan Ranperda, gitu kan. Ya dengan kita ketemu sama konstituen kita kan kita bisa tahu nih apa yang mereka butuhkan. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita terpilih sebagai perwakilan rakyat di DPRD, tentu kita punya kapasitas, kalau dalam hal saya, selain dalam hal untuk berbuat kepada konstituen saya, tentunya apa yang saya kerjakan di sana nanti akan berdampak di 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Berarti kan dampak cakupan orang yang bisa saya bantu, saya serap aspirasinya, kita perhatikan itu lebih banyak. Nah, intinya motivasi saya itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan pengabdian saya ke kampung halaman saya.
punya gagasan atau sesuatu yang ditawarkan ke masyarakat. Waktu itu menawarkan sebuah perubahan dan pembaharuan untuk Kota Medan dan Sumatera Utara. Yang kedua, kalian harus kenal elit dan basis. Elit kita bicara tentang tentunya punya kendaraan politik, kenal juga dan membangun hubungan kepada orang-orang yang ada di elit partai, tentunya untuk kita bisa dapat nomor, kita bisa milih dapil kita dan lain sebagainya. Yang kedua, tentunya kita harus punya basis massa, masyarakat yang akan memilih kita. Jadi kita mapping nih, kita cocok di basis wilayah pemilihan yang mana. Yang ketiga, uang. Iya, ini diperlukan dalam kampanye tentunya. Cost of politics, bukan kita bicara tentang money politics. Untuk bisa membiayai tim dalam artian setiap operasional kita, terus konsumsi kita juga, pergerakan kita, branding, atau misalnya kita menggunakan alat peraga kampanye. So, cost politik itu pasti ada. Jadi semakin banyak kalian turun dan bertukar sapa dengan masyarakat, tentu cost politiknya akan semakin kecil. Tapi semakin jarang kalian turun, menurut aku cost politiknya akan semakin besar. Nothing beats emotional bonding. Ketika kita turun sama masyarakat, kita bisa langsung berinteraksi dan itu nggak bisa dikalahkan dengan uang semata. Kemudian kita harus bangun tim yang solid. Tim itu penting banget. Ini komponen yang keempat. Jadi misalnya kepala tim, manajer kampanye, tim sampai koordinator kecamatan dan kelurahan. Ini penting banget untuk bisa membangun basis juga sampai ke tingkat lingkungan. Jadi tim itu sangat penting. Tim yang betul-betul kalian bisa percaya dan betul-betul bisa berjuang bersama kalian. Yang terakhir, last but not least, itu adalah branding. Branding ini penting untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas kalian dalam kontestasi politik. Nah, ini semua mungkin kulit-kulitnya aja yang mau share. Aku juga masih harus belajar banyak. Tapi kalau kita mau sharing-sharing, boleh komen di bawahnya atau DM aku untuk kita bisa ngobrol lebih lanjut tentang gimana sih anak muda terjun ke dunia politik. Thank you, have a good day. Halo, aku mau share sedikit tentang kebanyakan teman aku, dan topiknya kali ini tentang traveling. As you guys may notice, kalau aku tuh suka banget travel di Indonesia ataupun di luar Indonesia, karena aku rasa dengan traveling itu kita bisa belajar banyak hal, ketemu orang-orang baru, mempelajari suatu lingkungan yang baru, ketemu teman-teman baru kalau misalnya backpacking, dan juga kayak I think traveling fits my soul. Jadi really love to travel, especially ke negara-negara yang belum pernah. Dan juga kalau di Indonesia aku lebih suka ke pantai kayak gitu, ke daerah-daerah gitu. Nah, sebenarnya kalau aku suka traveling dari dulu itu karena di keluarga aku juga my mom and dad, the whole family itu dari aku kecil, aku masih SD ya suka banget diajak, bukan hanya kayak bukan keluar negeri aja, tapi ke kampung-kampung tempat kelahiran aku dulu besarnya di Medan, jadi ke daerah-daerah kayak Danau Toba gitu, seru banget. Jadi dan culture-nya juga rich in culture, belajar budaya dan alam itu benar-benar exciting gitu. Nah, jadi kembali lagi ke tahun 2008 itu aku waktu itu planning untuk pergi backpacking dengan teman aku tuh ke keliling Jawa. Jadi rutenya itu Bandung, Jakarta, Bandung, sama Jogja, Semarang, Jogja, Surabaya, itu Bandung, Jakarta. Terus mau naik kereta api, terus jadi waktu itu kita backpacking 12 hari, habisnya 1,2 juta. Jadi kita nginepnya di musola, naik Kopaja, naik bus, naik kereta api, nginep di hostel murah kayak 30.000 malam, mungkin banget ada di Malioboro situ, naik bus kemana-mana, terus nginep di kayak mes-mes organisasi gitu, kayak MKI apa GMI aku lupa. Jadi dari situ kok kayak seru banget gitu ya traveling, pengen banget gitu kayak jalan-jalan gitu, seru banget. Awas almost 19, dan dari situ tuh aku mikir kan lihat peta dunia gitu kan, jadi I want to travel to this, banyak banget, so many places gitu, and then pengen banget bisa ke Eropa, pengen banget bisa ke Amerika, ke Australia, kemana-mana gitu. And then itu, tapi aku ngerasa waktu itu mustahil. Jadi aku puji Tuhan dari keluarga yang itu cukupan saya bilang, tapi mama dan bapak itu bukan tipe yang suka banget jalan gitu, kayak every year, bukan destination gitu. Maksudnya tujuan itu bukan every year harus kemana-mana. Tapi sebenarnya aku tuh karena untuk traveling backpacking bersama banget sama temen aku tuh ke di Jawa tuh seru banget.
Lapindo, aku sempet bahkan lewat Doli, ke Malang, ke Batu, ketemu banyak orang, bener-bener ngalamin bonding sama alam juga, sama orang, bener-bener seru banget aku ngerasa gitu. Jadi waktu aku ke Eropa, pengen banget ke Eropa itu kayak bisa nggak ya, ada nggak ya, gimana nih cari duit, kayak aku pengen banget gitu. And then I pray to God. I remember 2008 aku writing this thing. Ada sih catatannya, bisa sih aku cek di atas masih ada atau enggak. Jadi aku selalu punya buku tahunan yang isinya tuh kayak tulis, goals, whatever gitu, banyak banget. Dan itu aku I clearly remember aku tulis aku pengen ini terus aku pengen ke Amerika, aku pengen ke Eropa, aku pengen ke Australia. Waktu itu aku kayak udah pernah ke Australia karena my sister dulu kuliah di sana gitu with our family. Tapi aku kayak bener-bener pengen aku bisa sendiri dengan uang sendiri, dan aku pengen traveling. Jadi 2008 aku berdoa, aku bilang my faith at that moment katanya kayak masih benar-benar berapi-api ya, sekarang juga sih kayak aku percaya gitu Tuhan pasti kasih jalan gimana caranya aku supaya aku bisa traveling ke luar negeri gitu. Jadi waktu SMA, kuliah, waktu itu di kampus aku kan kuliah di Trisakti. Nah jadi Trisakti waktu itu ya, aku nggak tahu kalau semuanya, tapi in my circle itu jarang ada orang yang ke lomba-lomba ke luar negeri kemana gitu. Jadi kayak I don't really have information. Karena waktu itu aku juga tinggal di Jakarta sendiri, aku ngekos di Grogol di belakang terminal. Terus jadi waktu itu aku dapet dulu masih zamannya BBM dari teman aku, bahwa dia bilang, Kak aku lagi kirim essay ke sini, boleh tolong dicek nggak? Kayak mungkin writingnya or grammar or apanya gitu. Aku yaudah aku cek, dan aku retype the question actually, retype the question and the answer gitu kan di Google gitu. Terus it refers to this website called IWLC, International Leadership Conference in Praha, Prague, Czech Republic. And then yaudah aku baca, jadi aku nulis, aku lihat websitenya. Oh jadi ada kesempatan untuk bisa ikut ke international conference ke Praha waktu itu di Eropa. I was thinking apa aja sih sama tulis gitu kan, aku tulis ke kirim ke sini mana tau aku pilih di essay yang aku buat gitu kan. Tapi ternyata nggak sampai di situ aja prosesnya gitu. Jadi aku udah kirim, kayak beberapa minggu kemudian aku dapat email balik itu bahwa essay aku terpilih. Jadi itu tentang kayak leadership, tentang your thoughts on pokoknya leadership, youth empowerment kayak gitu-gitu kan. And then yaudah aku udah tulis, aku terpilih. Tapi yang justru yang perjuangannya dimulai at the next step gitu loh. Next stepnya adalah you have to find your own sponsor gitu. Jadi waktu itu aku mikir aku udah lulus ya, belum wisuda belum ya? Bulan Mei. Udah wisuda, iya udah wisuda. Pas pengumumannya belum deh, jadi udah mau wisuda waktu itu S1. Terus aku mikir dari mana mereka gitu. I know no one in Jakarta gitu kan, nggak tahu siapa-siapa di Jakarta. Terus kalau aku tanya, jadi yang menang itu kan ada kayak forumnya, kalau mereka itu masih pada kuliah, terus kayak di kampus-kampus negeri itu gampang, bahkan ada yang kayak kelas proposal gitu. Jadi misalnya dia bantuin cari ke company ini, terus dia dapat berapa persen gitu untuk dia gitu kan. Nah aku kayak nggak tahu siapa-siapa, terus aku mau offer apa ke perusahaan ini kalau perusahaan ini mau sponsorin aku gitu. Cuman I try my best. Jadi aku tanya sama bapak aku gitu, mereka bilang, karena waktu itu anggarannya sekitar hampir $5,000 gitu kan, 2011 lumayan mahal ya. Terus habis itu udah mahal kayak gitu, habis itu gak mungkin, ini mahal banget nah gitu. I remember gitu waktu aku malam sudah aku bilang, Pak ini aku ada proposalnya gitu, karena waktu itu aku udah, jadi semalaman aku bikin proposal, aku kirim ke 20 company, perusahaan besar, aku gak tidur, aku sebarin seminggu penuh itu, udah sebulan and no one calls gitu. Jadi kayak ada sih tapi penolakan gitu, soalnya kita dapat proposalnya tapi kita belum bisa support gini. Kayak aku waktu itu aku kayak agak down gitu kan. Cuman nggak tahu ya, somehow in my spirit itu kayak pray for God's favor gitu loh,
pray for God's favor ini udah mau berlena, karena I clearly remember waktu itu Meryl yang umur 19 tahun itu kayak ngotot, Tuhan aku pengen pergi, but only by your favor gitu, bukan karena kekuatan aku, karena aku udah kirim ke semuanya gak ada yang mau reply, dan aku waktu itu posisinya belum kerja, baru lulus. Biasanya kalau company itu kan misalnya dia mau support ini anak, berarti anak ini mungkin masih kuliah di sini, dia bisa bikin spanduk atau apalah gitu untuk promosinya, tapi kan aku masih udah lulus gitu kan. Terus ya tapi nggak tahu ya, itu ada satu waktu itu aku pernah dapat rema bahwa it's not about having faith in your faith but having faith in his faith gitu. Jadi aku berdoa banget, I need your God's favor gitu, God's favor gitu. Dan ya udah habis itu jadi udah kayak sebulanan gitu, tiba-tiba aku dapat Nauda itu kalau di orang Batak itu kayak adik mama itu, kalau nggak tanya aja sama ini orang si A gitu kan, mana tuh dia bisa bantu. Aku agak pesimis sih awalnya, karena pas aku mau ketemu kayak nggak tahu jelas gitu posisinya apa, karena aku ngecek di website company juga dia nggak ada. Habis itu aku pikir ya udahlah, tapi udah gitu. Tapi ketemu dia waktu itu aku janjian di Senayan City, dia telat sejaman gitu kan. Dan waktu sejam, ya udah aku berdoa, aku buat proposal tuh. Waktu itu aku bilang aku pengen kesini, aku mau belajar banyak hal di IRLC gini. Dan aku bisa nanti abis ini aku bisa kerja di perusahaanmu, mungkin aku bisa taruh logo dan apa aja itu di acara ini gitu. Dan dia cuma baca ya ini ya, ini dia cuma baca. Habis itu dia lihat lagi, oh ini berapa, dia langsung skip, butuhnya berapa gitu kan. Aku buka halaman budget, oh sekian gitu ya, hampir $5,000. Tapi tuh udah kayak aku bukan markup sih, jadi kayak dan lain-lainnya tuh kayak ada $1,000 lah takutnya dia lain-lain gitu kan. Dan terus dia bilang, oh ya udah, oke, datang aja ke kantor. Aku kayak mikir, ini udah datang aja ke kantor gitu, kayak biasanya ini bener gak, is this real gitu kan. Kayak aku udah 2 minggu itu, seminggu kayak ngirimin proposal kemana-mana ke perusahaan gede, hampir 2 minggu kayak aku nyari-nyari siapa yang bisa bantu gitu, kayak nggak ada jawaban. Tapi ini oh ya kenal-kenalan ini cuman ngasih proposal, dia baca bentar sambil makan, and then oh ya udah, datang aja ke kantor gitu kan. Terus kayak this is real God gitu, dan bener gitu kan. Keesokan harinya janjian tadi aku mau kantor dia, tapi jadinya ngambil ini cash, uangnya 2 kali dikasih di 2 tempat yang berbeda, nggak jadi di kantornya gitu. Dan dia gampang banget ngasih ke aku gitu, dan dia nggak minta laporan pertanggungjawaban, nggak minta apa-apa, tapi aku udah taruh logo company ini di foto pergi ke sana gitu. Jadi intinya aku jadi berangkat, dan I just found out kalau orang ini adalah anak dari dulu my late grandfather itu bantuin papanya dari kampung gitu untuk pas di kota, selama tinggal di kota itu opung Doli, opung laki-laki itu kayak yang ngebantuin dia semuanya gitu loh, the whole family sampai bisa settle up, dan sekarang anaknya semua pada berhasil. Dan dia, and he remember it gitu loh, kayak dulu kan kita bareng gitu sama udah aku dulu kan juga maksudnya bapak dia tinggal sama kakak gini. I was like wow gitu loh, kayak I mean like perkenanan Tuhan itu luar biasa banget gitu loh. Kayak apa sih, kayak yang aku bisa sharing gitu, yang pertama itu adalah it's not about having faith in your faith but having faith in his faith. Jadi kayak God's favor, kayak aku pengen banget jalan-jalan ke luar negeri, jadi akhirnya gara-gara orientasi itu bahkan lebih buat aku extend 2 minggu, dan aku bisa keliling Eropa. Waktu itu aku sempat ke Paris, ke Jerman, ya ke Paris dan Jerman gitu, extend. I was 21 gitu, kayak aku traveling sendiri, backpacking gitu, dan gak ada kenapa-napa, it's all by God's protection. Dan aku jadinya nambah teman banyak, experience banyak banget. It was like a dream come true, dan perkenalan Tuhan yang luar biasa dalam hidup aku itu. Dan kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin aku bisa berangkat gitu loh. Jadi kayak tapi ya kita usaha juga gitu loh, maksudnya aku gak langsung kayak minta uang aku mau berangkat ke luar negeri, enggak. Jadi ada jalannya gitu loh, aku ikut
tulis esai dulu, aku cari sponsor, gak tidur, nangis, sedih semuanya. Tapi karena itu memelihara iman itu penting gitu loh, bahwa jadinya tuh God's favor is upon you gitu. Dan yang kedua adalah selalu lah berbuat baik dan menanam kebaikan buat banyak orang, put the stake on other gitu loh. We never know, mungkin yang kita tabur sekarang bukan kita yang tuai, maybe our next generations atau warga kita gitu loh. Jangan pernah berjemu-jemu berbuat baik gitu loh, karena kayak aku I can say kalau yang aku terima itu mungkin dari dia karena apa yang mumpung aku buat dulu gitu loh, dan aku yang menuai itu gitu. Jadi kalau kalian lihat foto-fotoku itu, misalnya aku kemana-mana, every picture has story gitu loh. Dan salah satunya waktu aku ke Eropa pertama kali itu, this is the story behind. Dan ada di link di bawah ini yang di blog aku yang ini, beberapa cerita yang aku nggak mention ada di sini tertulis gitu loh. Cuman aku nanti mungkin aku bakal share tentang aku bisa ke US gimana for free, ke Australia juga. It's all about, pokoknya semuanya is ordinary married with extraordinary God. So jadi itu yang aku bisa share kali ini. Semoga kalian semuanya diberkati, dan percayalah, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kita manusia, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang diberikan Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan dengan cara menuruti perintahnya dan menjauhi larangannya, dan it's about relationship with Him and having faith in His way. God bless. Datang di Making You Better You Show, program ini menyajikan berbagai obrolan menarik yang akan memberikan Anda berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga menjadi Anda pribadi yang lebih baik. Bersama dengan saya, Denny, one of the trainers in Samuel One. So, today kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, which is Miss Meryl Saragi. Hai Yes. semuanya. Hello, Miss Meryl. Hi. So, let's just jump to the questions. Yeah. So, like, how do you feel right now? Apa saja? I feel good. I feel okay now. Thank you for inviting me here. Yes, it is our honor actually Yeah. to have you here. Thank gitu you. loh. Okay, so boleh kenalin dikit gak about Miss Meryl? Like, tell us about yourself. Oke, jadi nama aku Meryl Rauli Saragi. Aku sekarang ini anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Sebenarnya lebih suka dipanggil wakil rakyat karena ya kita perwakilan dari suara-suara yang udah memilih saya kemarin. Dan saya lahir dan besar di Medan. Jadi di Medan itu dari SD sampai dari TK ya sampai SMA. Terus umur 17 aku kuliah pindah ke Jakarta. Aku kuliah di Jakarta. Aku S1, S2 hukum. Jadi S1-nya aku di Trisakti, S2 aku di UPH. Alright. Terus aku sempat kerja di law firm karena aku lawyer, terus aku juga ada license lawyering. Terus abis itu aku kerja di sempat kerja di NGO, non-profit organization, baru 2017 akhir ya, 2018 baru pindah for good lagi ke Medan. Dan waktu itu masuk jadi salah satu yang ketua relawan, salah satu kandidat gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara kan. Jadi that's how I start my political jump start lah karir di Medan di Sumatera Utara gitu. Alright, berarti like, awal-awalnya born and bred di Medan gitu ya, Yes. baru pas udah dewasa Jakarta gitu. Oke. Aku jadi curious nih, kenapa ngambil jurusan hukum? Like, is there any reason? Gitu? Ambil hukum karena jadi gini, aku tuh awalnya itu kan suka sosial, terus kayak aku tuh suka kayak sebenarnya ya aku yang as far as I remember gitu di waktu SMA tuh kayak udah mulai kelihatan tuh kayak aku tuh kayak nggak suka kalau misalnya ngeliat ketidakadilan gitu, misalnya kayak ada orang yang nggak bisa speak up to themselves gitu karena apa gitu kan. Terus kayak pengen advocating people gitu. I want to stand for those who cannot stand for themselves and I want to speak for those who cannot speak for themselves. Nah, jadi aku pikir waktu itu jurusan apa gitu, karena menurut aku tuh ketika kita mau ngambil suatu jurusan jangan karena disuruh atau karena ngikutin temen, tapi karena that's very emang important. you know what, because you know kayak memang your calling, you know kayaknya your ability itu bisanya di sini, dan apa yang kamu bisa itu maksimalnya ketika kamu buat di sini gitu loh. Jadi aku berpikir ya jurusan apa yang sesuai dengan aku,
ya hukum gitu loh. Jadi aku kayak tadinya tuh pengen jadi lawyer gitu, jadi pengacara gitu tadinya. Makanya that's why I choose law as my ini jurusan gitu. Berarti dari kecil udah apa ya, there's this love for justice gitu. Iya, Pengen banget semua iya. orang kayak adil gitu lah ya. Iya kayak pengen kayak misalnya kalau mau fight pun advocating people tuh karena kan banyak banget ya di sini kadang-kadang yang mereka tuh nggak bisa ngomong karena mungkin terbelenggu atau mungkin terintimidasi atau nggak bisa bebas gitu. So kayak I wanna be their ambassador, I wanna be their advocate right. gitu sih, makanya I love kenapa that one. Iya, that's how I start to choose law. Yeah. Oke, tadi ada ceritain ya, like udah pernah kerja di law firm Ya. di Jakarta ya itu ya. Iya di Jakarta. Oke, so tiba-tiba kepikiran untuk balik Medan nih, Uh. like why? Yeah, Kan yeah. like you already have this career, Ya. why take the risk? Ya, jadi aku juga awalnya tuh nggak pernah berencana juga kembali, misalnya kayak I know that one day I will be back to Medan gitu kan, tapi kayak kayak aku nggak sure that it was in 2017 back then 2017-2018 gitu. Aku pikir masih kayak beberapa tahun lagi lah gitu kan, because I was in my comfort zone sebenarnya. Jadi 2017 itu, jadi sebenarnya aku tuh pertama kali masuk itu di corporate law firm, jadi bukan litigation ya, jadi bukan yang kayak ke court, tapi aku lebih ke misalnya legal due diligence, jadi lebih ke corporate gitu. Jadi kayak kerjasamanya misalnya ke BKPM, ke Bapepam, jadi riset, terus kayak I work like in front of the computer for like aku pernah jadi kayak pulang pagi terus kan, pulang jam 11 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, dan aku pernah rekor itu di kantor dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi besoknya. Wow. Ya, because it was like ada deadline, ada ya parah banget lah gitu kan. So ya kayak jadi emang kerja untuk deadline gitu kan. So aku flip komputer terus-terusan, dan aku tuh pakai kacamata tuh gara-gara kerja di law firm for 6 months. Jadi 6 months I work in a law firm karena depan komputer terus. Jadi aku kayak minus matanya gitu. And then jadi tapi nggak apa-apa menurut aku sih, kayak aku udah ngambil hukum dan aku suka gitu kan. Kenapa nggak aku coba dulu aja at least a year gitu kan, whether I like it or not gitu. Nah, jadi aku ingat banget dulu tuh aku pernah baca bukunya Rene Suhardono, itu judulnya Your Job is Not Your Career. Alright. Jadi I think everyone should read this book karena menurut aku tuh bagus, dan itu bukan stigma, buka pemikiran aku tuh yang awalnya itu kayak I think ya udah ngambil lo jadi harus jadi lawyer gitu loh. Padahal sebenarnya your job is not your career gitu loh. Pekerjaan itu bukan harus selalu karir, dan maksudnya you need to enjoy and love what you do kalau misalnya lo mau happy di hidup lo atau you wanna feel content gitu kan. Nah, jadi ternyata I realize along the way aku tuh sebenarnya people person gitu loh, yang lebih kayak dynamic, yang nggak bisa gitu. Cuman I force myself just to prove that bener nggak nih my theory, bener nggak sih bahwa kayak you really need to love your job gitu loh. So what I was working back then is I was good at it, but I don't enjoy it. I see. So kayak lawyer, gitu I have the skill, passion. but I don't really enjoy doing it gitu loh. Jadi gue bisa kayak di tengah tekanan, gue kayak tapi I feel like that injustice too, karena misalnya kita kerja juga nggak dibayar nggak dibayar lemburan gitu kayak karena kan kita kayak baru-baru kerja kan, so kayak gimana ya, terus kayak the system kerja yang chaotic, I don't think it's okay gitu waktu itu. Jadi I think kayaknya this is just not in my field, karena aku dari 3 bulan 4 bulan pertama sebenarnya udah ngerasa kayaknya ini nggak it's not me, it's not right for me gitu. Kayak aku bisa bagus kerja, I'm good at it, tapi I'm not enjoy doing it gitu. I'm not happy, I'm not content, jadi kayak aduh males banget gitu. Yang bikin seru sih teman-temannya, cuman maksudnya kayak jadi aku kayak waktu itu ngerasa I think I need to kayak find another job. Yes, gitu, ya itu aku tuh padahal sebenarnya waktu itu tuh kerjaan aku lumayan bagus di firm yang oke lah, tier 2 waktu itu kan, tier 2. Jadi kayak tier 2, jadi orang tuh kayak biasanya kan cari kerja dulu, dapat dulu baru pindah. Ini aku kayak sesimpel kayak aku quit aja, terus aku mikir aku mau sekolah S2 tadinya kan, udah ngambil IELTS segala macam, tapi kayak nggak jadi S2 karena waktu itu kayaknya IELTS aku nggak cukup di writingnya, kayak harus ujian lagi. Tapi kayak gimana ya, udah kerja udah nganggur, kayaknya dulu tuh I was in a limbo like when I was like 22, 23 lah. Jadi like 23 aja udah kayak pernah kerja di law firm yang aku 21 kerja di law firm. 21 or 22. Aku graduated umur 20. I see. Jadi I graduated waktu umur 20, and then
aku pertama kali kerja itu dapat kerjaan umur 21. Aku kerja umur 21 di law firm. That's us. Like Yeah. a real law firm gitu ya. Yes, in the Jalan Sudirman lah waktu itu. Kalau di Jakarta kan Like kayak the big kerja di mana firm Jalan gitu. Sudirman gitu kan, kayak 21 tahun aku udah kerja di situ. So I make my own money. Enggak juga sih. Jadi sebelum ini juga aku kan sempat waktu di kampus aku juga sempat jadi wedding singer gitu for 5 years ya. Jadi aku udah I make my own money lah.